rekaman CCTV, 3 pria berpakaian serba hitam bergerak tenang di sekitar toko kelontong di Desa Sindangwangi pada Herang, Pangandaran. Para pelaku mencungkil pintu belakang toko, diduga menggunakan linggis. Para pelaku mengangkut berbagai barang dagangan ke dalam mobil yang sudah terparkir di depan toko. Akibatnya, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Korban sudah 2 kali menjadi korban pencurian. Karyawan saya ada yang kesini, ternyata pintu udah jebol. Jam 6 saya masuk sini setengah 8. Ini yang kedua kalinya. Dulu pernah pas saya buka, ya ada 3 tahun lah. Pernah sekali lewat atas di rumah. Hingga saat ini korban tidak melaporkan kejadian ini kepada polisi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, lantaran aksinya terpergok, seorang maling motor di Tangerang, Banten babak belur dikeroyok massa. Beruntung pelaku dapat diselamatkan polisi yang sedang berpatroli. Seorang maling motor dibiarkan tergeletak di tepi jalan usai jadi bulan-bulanan warga Pagedangan, Tangerang, Banten. Warga pergoki aksinya saat sedang mencuri motor di sebuah kos-kosan. Beruntung nyawa pelaku dapat diselamatkan polisi yang saat itu sedang melakukan patroli. Dari hasil penyelidikan, pelaku beraksi bersama 2 rekannya dan telah beraksi sebanyak 3 kali di wilayah Jakarta dan Tangerang. Polisi masih memburu 2 rekan pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Terkait dengan kejadian tersebut, pelaku diduga berjumlah 3 orang. Yang dari awalnya mereka datang menggunakan 1 buah sepeda motor, kemudian salah satu pelaku berhasil memetik 1 kendaraan yang berlokasi di depan kos-kosan di salah satu daerah di Medang. Kemudian ketika berhasil mendapatkan 1 buah motor, dititipkan kepada rekan satunya, kemudian pelaku utama berinisial M bermaksud untuk mengambil kendaraan bermotor lainnya. Kemudian saat beraksi dipergoki oleh warga, dan warga seketika berkumpul kemudian mengamankan pelaku. Kami hadir mengamankan pelaku. Memang sempat terjadi aksi massa. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang wanita pekerja panti jompo di Bogor, Jawa Barat diduga disekap dan dianiaya oleh pemilik panti. Korban mengaku disekap dan dihukum sekotjam ratusan kali. Sini, diam dulu, sini. Ini nih. Kamu kenapa pincang, Dek? Kenapa pincang? Sini. Yang ada Nona, sini. Sini, ini kakak kamu, sini. Ini kakak kamu. Tenang, ke sini. Kerabat dan keluarga salah satu pekerja mendatangi sebuah panti jompo atau panti ureda di Bogor, Jawa Barat. Mereka meminta dibebaskannya seorang pekerja wanita bernama Marta usai diduga disekap selama 2 hari di sebuah ruangan oleh pemilik panti. Diduga dianiaya, mata korban bengkak. Korban juga dijatuhi hukuman sekotjam ratusan kali hingga kakinya kesakitan. Korban lalu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum dan melaporkan insiden yang dialaminya ini ke polisi. Menurut korban, penganiayaan yang dialaminya berawal dari dirinya bercanda dengan temannya saat sedang makan. Pihak panti kemudian menghukum korban dengan dalih pembinaan. Polisi kini telah memeriksa 4 orang saksi untuk mendalami kasus ini. Habis itu malamnya kami disuruh sekotjam 300 kali. Terus sekotjam 300 kali, tangan di kuping, terus sekotjam 300 kali. Saya sama teman saya nyari benda, tapi teman saya sudah pulang. Untuk saat ini, Polresta Bogor Kota beserta Polsek Bogor Utara melakukan penyelidikan, sudah mulai running untuk pemeriksaan saksi-saksi. Untuk saat ini sudah mulai 4 saksi yang kita periksa, dan nantinya kita akan tindak lanjuti apakah ini bisa masuk ke dalam pidana ataukah pidana lainnya. Demikian. Ada penganiayaan juga kan? Ini kita masih dalami karena korban ini setelah kita amankan langsung dibawa ke rumah sakit, jadi belum bisa diambil keterangannya.
Sementara itu, usai kasus penyekapan yang dialami rekannya, 5 pekerja panti jompo tersebut minta dipulangkan. Meski tidak mengalami kejadian serupa, mereka mengaku trauma atas kejadian yang menimpa rekan mereka. 5 wanita asal Nusa Tenggara Timur ini lalu dijemput pihak kerabat untuk selanjutnya dikembalikan ke pihak keluarga masing-masing. Pihak kerabat berharap polisi segera dengan cepat mengatasi kasus ini agar tidak terulang kembali. Pemilik panti sendiri enggan diminta konfirmasi terkait kasus ini oleh para wartawan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 narapidana rumah tahanan kelas 2B Kota Bumi, Lampung Utara nekat melarikan diri saat ditugaskan membersihkan halaman rutan. Namun, keduanya tertangkap saat berlari mencari tempat untuk bersembunyi. Petugas rutan kelas 2B Kota Bumi menangkap 2 narapidana yang ketahuan melarikan diri saat ditugaskan untuk membersihkan halaman rutan. Keduanya yang berlari ke tempat berbeda langsung diamankan kembali ke dalam rutan. Namun, pihak rutan belum memberikan identitas 2 napi yang nekat kabur tersebut. Menurut warga sekitar rutan kelas 2B Kota Bumi, kedua napi yang kabur awalnya diduga pencuri. Namun saat tertangkap, baru diketahui karena satu di antaranya menggunakan baju rutan berwarna orange. Satu napi melarikan diri melalui gang kecil di belakang rutan, sementara satu lagi ke arah Kompleks Pengadilan Negeri Kota Bumi. Pas saya duduk sini, ada rame-rame di belakang situ. Dan saya lihat rame-rame orang bilang maling, begal, katanya. Gak tahu ada yang deket lagi, ada napi yang lari. Tadi napi itu ketangkep di mana, Pak? Di sini, Pak, daerah sini. Dikejar dari mana? Kejarnya dari sana. Dari kuburan. Rame yang ngejar? Rame. Insiden ini menimbulkan pertanyaan soal lemahnya sistem pengawasan di lingkungan rutan kelas 2B Kota Bumi. Pihak rutan belum bersedia memberikan keterangan terkait kejadian ini. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 orang pekerja menjadi korban saat akan menurunkan ikan di pelabuhan Tasiakung, Rembang, Jawa Tengah pada kemarin. 1 orang meninggal dunia karena mereka terkulai lemas, diduga karena menghirup gas beracun dalam ruang penyimpanan ikan. Di kapal, di lubang kapal. Yang satu sudah dilarikan ke... Awalnya kapal nelayan Bintang Terang Wahyu Sejati bersandar di pelabuhan Tasikagung, Rembang, Jawa Tengah. Seperti biasanya, kapal tersebut akan membongkar ikan hasil tangkapan pelaut. Para pekerja pelabuhan mulai masuk ke dalam lubang penyimpanan ikan. Tapi saat mengangkat ikan paling bawah jenis ikan pirik, seorang pekerja langsung terkulai lemas. Rekannya yang berusaha menolong justru ikut jatuh pingsan karena sesak nafas. Total ada 5 orang yang menjadi korban, diduga menghirup gas beracun dari tumpukan ikan pirik dengan bau yang sangat menyengat. Kelimanya dibawa ke RSUD Rembang. 1 korban meninggal dunia atas nama Jujur Prasetyo, warga desa Soditan, Kecamatan Lasem. 1 korban kritis Abdul Wahid, warga desa Pandean, Rembang, dan 3 korban lainnya mulai membaik. Pasien ini keracunan saat menurunkan ikan di sebuah kapal di pelabuhan Rembang. Nah, ini posisi yang tidak sadarkan diri kita tempatkan di ruang intensif RSUD Sutastra Rembang. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki kejadian tersebut dan nelayan maupun pekerja pelabuhan kini dihimbau lebih waspada. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Tiga pelajar SMA terseret arus deras saat menyeberangi sungai di Nrekang, Sulawesi Selatan. 2 pelajar berhasil menyelamatkan diri. Mengetahui anaknya hilang terseret arus Sungai Sadang, wanita ini langsung histeris. Seolah tak percaya, ia terus memeluk tas sekolah milik anaknya yang ditemukan di pinggir sungai. Sejumlah warga pun berusaha menenangkannya agar tidak terlalu larut dalam kesedihan. Insiden bermula saat korban bersama 2 orang temannya nekat menyeberangi Sungai Sadang di Kelurahan Jupandang saat pulang sekolah.
Ketiganya langsung terseret arus deras. 2 orang pelajar berhasil selamat, namun 1 orang lainnya dinyatakan hilang. Dengan menggunakan alat yang ada, tim gabungan langsung melakukan penyisiran. Beberapa tim SAR gabungan yang berada di lokasi ini melaksanakan pencarian dengan teknik yang pertama tadi adalah pencarian korban yang berada di bawah permukaan air dengan menggunakan scan sonar atau aqua-air. Jadi alat ini bisa mendeteksi benda yang berada di bawah permukaan. Untuk menghindari kasus serupa, pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berada di sungai, terutama anak sekolah. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.